Assalamualaikum semua, apa kabarnya nih teman-teman dan bunda-bunda semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, ini pagi hari ya, Pak udah selesai masak dari pagi dan Pak mau berangkat kerja. Ikutin ya kegiatan Po sebelum Po berangkat kerja, yaitu di pagi hari sebelum subuh ya teman-teman. Apa aja yang Po kerjain selama pagi-pagi itu. Simak videonya sampai selesai. Inilah dia teman-teman, rutinitas yang Po lakukan setiap pagi sebelum subuh ya teman-teman. Nah ini itu di jam sebelum jam 4, kalau nggak salah ini di jam 3 ya teman-teman. Jadi ceritanya Po itu kan puasa Senin ya. Jadi pas puasa Senin itu setelah buka puasa terus sholat, dan kebetulan Po langsung ketiduran ya teman-teman ya, lelah gitu. Nah Po tuh bangun di jam 2, jadi Po tuh langsung sholat malam aja kayak gitu. Dan setelah sholat malam ternyata Po tuh nggak bisa tidur lagi teman-teman, karena mungkin Po itu terlalu banyak tidur di awal setelah isya itu. Karena Po tuh nggak pernah biasa ya di tidur yang banyak itu teman-teman. Biasanya itu walaupun Po masuk pagi tetap aja tidur mah di jam 10, jam 11 baru tidur. Nah ini tuh jadi Po nggak bisa tidur, ya udah Po langsung ke dapur aja di jam 3 itu teman-teman, jadi beberes kayak gitu. Dan memang pasti udah rutin ya kalau bangun itu jam 4 gitu baru udah bangun, walaupun itu subuhnya di setengah 5 atau di jam 5 kurang, itu tetap jam 4 itu bangun teman. Itu udah terbiasa, udah bertahun-tahun seperti itu. Karena menurut Empo, bangun di pagi hari sebelum subuh itu bikin badan kita tuh fresh teman-teman, seger, rileks gitu, gak yang apa ya, geradak geruduk lah istilahnya gitu. Karena kita tuh sebagai ibu juga, terus pekerja juga, jadi apa-apa itu harus disiapkan gitu. Walaupun kadang-kadang sebetulnya sore hari untuk masakan besok itu udah disiapkan, tapi Empo dibiasakan bangun di jam 4 pagi ya teman-teman. Jarang sekali Empo itu ngalamin kesiangan gitu, jarang. Mungkin kalaupun mengalamin kesiangan itu di setengah 5, atau kalau enggak ya habis sholat subuh tidur lagi gitu aja sih teman-teman. Tapi kalau sampai kesiangan banget sih enggak ya teman-teman. Dan lanjut teman-teman, ini tuh biasa ya ngerapi-rapiin barang-barang yang udah dicuci sore hari itu. Kayak ada chopper gitu, ada kayak apa ya, plastik, apa sih, barang-barang plastik ini Po masukin ke rak piring. Karena Po sebentar lagi seperti biasa itu kalau ada cucian piring tuh Po pasti cuci piring, walaupun cucian piringnya tuh nggak banyak, tapi tetap aja Po harus cuci piring dulu. Karena sebelum aktivitas Po masak di dapur, di dapur itu wastafel itu harus udah bersih teman-teman, jangan sampai masih ada cucian piring gitu. Jadi udah rutinitas seperti itu ya teman-teman. Terus meja wastafel juga, meja ini juga harus bersih, harus rapi. Jadi pas nanti pos nyangin sayuran atau apa itu kan nggak risih ya teman-teman gitu, nggak ada barang-barang yang sekiranya kotor seperti itu. Nah ini Po lanjut cuci piringnya. Jadi itu piringnya sih nggak banyak-banyak amat gitu, cuman sedikit, karena Po waktu pulang kerja sore itu Po udah cuci piring ya teman-teman. Karena kalau di sore hari itu tuh Po tuh jarang masak ya, anak-anak juga nggak terlalu untuk makan sore hari, karena lauk di pagi hari itu kan masih ada. Paling kalaupun paling dipanasin aja gitu ya teman-teman kalau anak-anak mau makan lagi. Tapi jarang banget anak-anak tuh suka makan lagi kalau sore teman-teman, paling ngemil mereka itu.
Oh iya teman-teman, gimana nih teman-teman di pagi hari bangunnya di jam berapa? Apakah seperti Mpok juga sama di jam 4 subuh? Karena kita sudah usia gini itu udah nggak terlalu banyak tidur ya teman-teman. Jadi eh, kayaknya tuh kalau tidur lamanya cuma 2 jam aja kayaknya lama banget gitu, nggak kayak dulu waktu usia-usia masih di bawah 40 tahun ya teman-teman. Jadi pengennya tidur mulu. Tapi sekarang mah beda teman-teman, ketika usia kita udah di atas 40 tahun itu lebih banyak meleknya ketimbang tidurnya gitu. Jadi nggak gampang ngantuk juga sih sebenarnya. Sebelum Mpok memulai memasaknya, teman masaknya seperti biasa teman-teman, Mpok itu nyiapin teh manis sama kopi ya. Ini rutinitas Mpok sama Pak suami. Jadi Mpok tuh tiap pagi nyiapin teh manis buat Pak suami, Mpok sendiri ngopi ya teman-teman, kopi hitam Mpok mah. Mpok tuh nggak biasa kalau minum teh manis itu enak gitu, mendingan minum kopi teman-teman daripada teh manis. Dan ini setiap mau beraktivitas di dapur ya, jadi nyeruput sedikit-sedikit gitu, ngopinya nggak sekaligus teman-teman. Jadi gimana ya rasanya berkali-kali. Mungkin teman-teman kalau lihat video Mpok di dapur ya pasti aduh Mpok pasti nyiapin kopi ya. Gitu deh teman-teman, ya mau gimana lagi ya, biar Mpok tuh fresh, kerasa ada temennya kayak gitu, temen ngopi. Oh iya nih teman-teman, dilanjut ya. Ini foto rencananya gitu mau masak sederhana aja ya, masak rumahan gitu. Nah di sini ada toge, foto mau ditumis, udah lama gak masak toge teman-teman. Terus nanti pakai tahu. Terus itu ada ikan tongkol kalau nggak salah ya teman-teman. Itu tuh mau Mpok goreng aja, nanti dibumbuin biasa garam aja kayak gitu, pakai pakai ketumbar, terus pakai garam, bawang putih, bubuk, dan nanti digorengnya pakai tepung teman-teman, tepung serbaguna ya, biar sebenarnya sih kalau goreng ikan kalau nggak mau apa ya bledos gitu, Mpok mah pakai ditaburin tepung teman-teman, jadi dia anteng aja gitu ikannya, nggak bledos ya teman-teman ya. Dan ini Mpok kasih asam Jawa. Sebenarnya kalau misalkan kita goreng ikan dikasih asam Jawa itu ya sebenarnya agak hitam teman-teman, cuman ya enak aja gitu kalau dikasih asam gitu, walaupun memang pas digoreng itu dia agak bukan gosong ya, cuman memang dia agak hitam. Sama kalau misalkan kita bumbunya dikasih bawang merah itu juga gitu teman-teman, tapi rasanya enak sih sebenarnya, walaupun mungkin penampilannya kurang menarik ya. Tapi kalau untuk keluarga sendiri mah nggak apa-apa ya teman-teman gitu. Nah ini togenya ini bagus banget, ini mau beli udah beberapa hari yang lalu di di hari Sabtu kalau nggak salah, ini udah hari 3 hari apa teman-teman. Ini bagus nih teman-teman, masih belum pada tumbuh lagi akar-akarnya, itu masih bagus. Pak mau numis toge aja. Dan ini Pak lanjut milih-milih cabai yang bagus-bagusnya, karena cabenya itu pada layu-layu, pada garing-garing gitu teman-teman. Terus sama nyiapin bawang merah, bawang putihnya. Nanti itu Pak rencananya mau goreng nasi juga ya teman-teman, karena nasi itu suka ada sisa, dan kebetulan sisanya tuh banyak banget, jadi rencananya mau digoreng aja. Nah ini dia teman-teman. Itu sambil nyeruput kopi. Jadi buat tuh kalau ngopi itu nggak langsung sekaligus habis teman-teman, itu bisa nanti bisa sejam 2 jam baru habis Pok kalau ngopi kayak gitu. Jadi berasa ada temen aja gitu loh.
Dan ini ikannya pot kasih tepungnya ya teman-teman, jadi nanti biar gorengnya tuh kan enak dah. Sembari nyiapin ikannya, sembari mbok bikin bumbu buat nasi gorengnya. Jadi pagi nanti itu anak-anak tuh mungkin sarapan pakai nasi goreng, Pak suami juga gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau mbok tuh kalau masak nasi goreng itu bikin nasi goreng itu pakai terasi. Itu enak banget teman-teman, nggak tahu kenapa wangi aja gitu kalau nasi goreng itu pakai terasi. Dan ini lanjut po langsung ngiris-ngiris bawang merahnya, bawang putihnya buat nanti numis togenya ya teman-teman. Nah ini po gercep banget nih teman-teman, jadi satset kayak gitu masaknya karena memang kan ngejar waktu ya, di jam 6:30 harus sudah kelar dan nasi harus udah matang. Dan kebetulan nasi sih po udah di magicom ya tadi, tapi nggak divideoin. Soalnya kalau divideoin semua masya Allah panjang, teman-teman bakalan bosen nontonnya. Kalau semuanya serba divideoin mah ya nggak cukup 1 jam kali ya nontonnya. Jadi ya nggak semuanya ya, pokoknya nasi itu udah di magicom. Dan itu po juga lagi goreng ikannya, dan sebelahnya ini po langsung nyalain lagi kompor dan mau numis si togenya biar waktunya itu bareng gitu teman-teman selesainya. Jadi walaupun po sambil videoin sambil syuting itu ya, jadi ya emang kalau sambil videoin itu emang sebenarnya waktunya lama ya teman-teman gitu, karena memang kita sambil syuting kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ini waktunya masih lumayan lama. Dan lanjut po ini numis-numis di bawang merah bawang putihnya, karena kalau buat toge sih kan nggak terlalu lama teman-teman, dia tuh asal kena panas aja dia udah layu ya, jadi lebih gampang gitu. Kalau toge mah masaknya simple, nggak memakan waktu yang lama. Goreng ikan juga itu sebelahnya udah insya Allah udah matang ya teman-teman ikannya. Nah lanjut ini po goreng nasinya ya teman-teman. Goreng nasinya itu nggak pakai telur, yang tadi po ulek aja bumbunya yang dikasih terasi itu aja udah enak ya teman-teman. Dan kebetulan po itu udah goreng kerupuk, jadi ada pelengkap kerupuk juga, jadi lumayan banyak ya lauknya. Dan kebetulan juga ada sisaan sambal goreng kentang, jadi po angetin sekalian, jadi buat menambah lauknya. Dan ini nasi gorengnya alhamdulillah udah matang ya teman-teman, udah matang, jadi bisa nanti untuk sarapan Pak suami juga sebelum berangkat kerja. Dan po juga udah nyiapin bekalnya ya teman-teman, untuk Pak suami, untuk empok juga untuk nanti empok berangkat kerja. Dan inilah dia teman-teman, masakan rumahan ala kreasi Empok Ami udah kelar semuanya. Dan gak terasa ya teman-teman, sudah di penghujung video aja Empok. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin Empok, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa ditekan tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kreasi Empok Ami. Dan ini Empok mau berangkat kerja dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.